Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ketemu kembali dengan saya Pak Broto, Pak Bro, dengan materi kita Sejarah Indonesia kelas 10. Oke, kita masuk aja ke materi kita ya. Langsung, next. Untuk materi kita tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, di Nusantara ini. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan abad ke-11 Masehi oleh para peneliti ya. Ada seorang pendiri ya, seorang namanya Merah Khair. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh ya, dan termasuk salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Next. Untuk raja-raja Samudra Pasai di sini disebutkan ada dua dinasti. Dinasti pertama dinasti Merah Khair. Merah Khair naik tahta dan bergelar Maharaja Mahmud Syah. Kemudian dilanjutkan putranya Maharaja Mansur Syah. Kemudian selanjutnya adalah Maharaja Ghiyasuddin Syah. Kemudian dinasti selanjutnya, raja terakhir ini adalah Merah Nu yang dikenal juga Tengku Samudra yang bergelar Maharaja Nuruddin atau dikenal juga Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Ini. Kemudian meninjak ke dinasti selanjutnya, dinasti Merasilu. Merasilu sendiri setelah naik tahta bergelar Sultan Malik As-Saleh. Raja ini keturunan dari Perlak, sekarang miliknya Malaysia mungkin ya. Kerajaan mengalami kemakmuran, sistem pemerintahan dan angkatan perang laut serta darat sudah terstruktur rapi sehingga sangat baik sekali dalam pemerintahan kerajaan Aceh ini. Kerajaan Samudra Pasai. Raja selanjutnya adalah Sultan Muhammad Malik Zahir. Ini beliau adalah putra dari Merasilu sendiri. Kemudian digantikan putra dari Malik Zahir adalah Mahmud Malik Zahir, dan selanjutnya digantikan oleh adiknya yakni Mansur Malik Zahir. Ini ada beberapa bukti sejarah kerajaan Samudra Pasai. Ada makam dari Sultan Malik As-Saleh. Ini ada beberapa bukti tanda tukar dalam perdagangan dulu pernah dipakai dalam perdagangan Samudra Pasai berupa keping-keping emas. Ini ada juga beberapa makam dari keluarga Sultan Malik As-Saleh. Next. Raja-raja Samudra Pasai selanjutnya adalah Sultan Ahmad Malik Zahir, kemudian raja terakhir Sultan Zainal Abidin. Kekuasaan kerajaan sampai meliputi daerah Kedah di Malaysia Semenanjung Malaya, aktif menyebarkan pengaruh Islam ke Jawa, jadi sampai ke Pulau Jawa, dan juga ke Sulawesi dengan mengirim ulama seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq. Ini ada struktur keturunan dari raja-raja Samudra Pasai, silsilahnya juga. Oke, next. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Malaka. Letak wilayah Kerajaan Malaka membentang dari Patani di daerah Thailand hingga Kampar dan di daerah Indragiri, kalau nggak salah di Riau sekarang ya. Kerajaan ini berada di tepi Selat Malaka sehingga cepat berkembang sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, pengganti dari Samudra Pasai ini. Ilustrasi Pelabuhan Malaka zaman saat itu yang diilustrasi oleh VOC. Raja pertama dari Kerajaan Malaka Iskandar Syah. Iskandar Syah sendiri punya nama asli Parameswara atau lebih dikenal di sini adalah Paramiswara. Beliau adalah pelayan dari Kerajaan Majapahit yang kalah perang dengan Demak, lari ke Semenanjung Malaka dan mendirikan Kerajaan Malaka di sana. Oke, lanjut. Raja selanjutnya adalah Muhammad Iskandar Syah. Sultan Muhammad Iskandar Syah melakukan perkawinan politik dengan menikahi putri Samudra Pasai setelah menundukkan kerajaan Samudra Pasai. Kemudian Sultan Muhammad Mudafat Syah, pengganti dari Iskandar Syah ini. Ia berhasil berkuasa setelah menyingkir Muhammad Iskandar Syah dalam kemelut politik. Diduga Mudafat Syah adalah semacam panglima perang saat itu. Akhirnya menjadi penguasa kerajaan Malaka ini. Kemudian pengganti Mudafat Syah adalah Sultan Mansur Syah. Ia berhasil menguasai kerajaan Siam
di Indochina sana untuk memperluas wilayah kerajaan Malaka. Oke. Selanjutnya Sultan Alauddin Shah. Secara perekonomian kerajaan cukup stabil, tapi secara politik mengalami kemunduran karena banyak daerah yang melakukan pemberontakan dan melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Malaka ini. Penggantinya adalah Sultan Mahmud Shah. Wilayah kekuasaan kerajaan Malaka tidak hanya sebenarnya Malaka, daerah lain juga sudah memisahkan diri ya, di antara banyak sekali daerah-daerah yang akhirnya melepaskan diri sehingga wilayah kerajaan Malaka menjadi kecil. Sehingga tahun 1511 Portugis datang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque dengan begitu taktik yang sangat brilian sehingga kekuasaan Malaka jatuh di tangan Alfonso de Albuquerque ini dari kerajaan Portugis. Nah, ini wilayah kerajaan Malaka, bisa Anda lihat dari slide ini. Kalau mungkin lebih jelasnya bisa di pause ya. Kita lanjut aja. Ini setara kerajaan Malaka, hanya ilustrasi saja, mungkin ada gambaran yang mirip-mirip ya. Oke, next. Kerajaan Malaka, gambaran umum sebagian besar masyarakat Malaka bekerja sebagai pedagang, tapi ada juga yang petani di sini. Pedagang komoditas dagangan mereka adalah rempah-rempah, beras, kelapa, gading gajah, kemudian juga kayu gaharu. Pedagang sendiri ada yang singgah di Malaka sini, di antaranya berasal dari Persia, Arab, Gujarat, dan Benggala. Selain perantara dengan mata uang emas yang dipakai di Samudra Pasai, ternyata juga dipakai di Malaka. Di kerajaan Malaka sudah menerapkan sistem penanaman saham, pembayar dengan cek, dan sudah mengenal asuransi barang perdagangan. Birokrasi kerajaan, Sultan Malaka membentuk birokrasi kerajaan berdasarkan tugas dan fungsinya. Ada yang menjabat sebagai patih, bendara, laksamana, dan syah bandar. Pada saat Malaka diperintah oleh Sultan Mahmud Shah, bangsa Portugis tiba di pelabuhan Malaka untuk berniaga. Memang awalnya berniaga, tapi lambat laun sehingga ada niatan yang bagi Portugis ini membawa keuntungan, maka kerajaan Malaka harus dikuasai oleh kerajaan Portugis saat itu. Ini ilustrasi saja peperangan Portugis dan Malaka di Selat Malaka ini. Ini gambar figur dari Alfonso de Albuquerque dengan gelar The Great Conquistador karena beliau sudah berhasil menguasai Malaka dan juga Selat Malaka. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Ya, ini benar sekali. Aceh ini berada di wilayah Indonesia di ujung utara Pulau Sumatera. Letak Aceh ya di Provinsi Aceh sekarang dengan ibu kota di Kutaraja. Letak Kutaraja di Banda Aceh Darussalam sekarang ini. Wilayah kekuasaan di daerah Lamori, Daya, Pedir, Pidi, dan Nakur ya, wilayah Provinsi Aceh Darussalam sekarang ini. Sumber sejarah bisa diambil di kitab Bustanul Salatin karya Nuruddin Araneri, isinya tentang silsilah Raja Aceh, kemudian batu nisan makam Sultan Mugayat Shah di Kandang di Banda Aceh, kemudian batu nisan makam Raja Ibrahim di Kota Alam tahun 1930 Hijriah. Ada juga diambil dari hikayat-hikayat lokal ya, hikayat Aceh karya Sultan Iskandar Muda ini. Raja-raja Aceh yang pernah berkuasa di kerajaan Aceh antara lain Sultan Ali Bogayat Shah, Sultan Alauddin Ayat Shah, kemudian Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Thani. Pusat pemerintahan kerajaan Aceh ada di Kutaraja ya. Corak pemerintahan Aceh terdiri atas dua sistem. Pertama, pemerintahan sipil, yang kedua adalah pemerintahan atas dasar agama. Pemerintahan sipil di bawah golongan Tauku. Tapi kalau pemerintahan atas dasar agama di bawah kekuasaan wewenang dari tengku atau orang-orang ulama ini. Oke, next sekarang menginjak Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ya letaknya di Demak sekarang ini di Provinsi Jawa Tengah. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan didirikan oleh Raden Fatah atau Raden Patah. Pada awalnya adalah sebuah wilayah dengan nama Gelagah atau di daerah Bintoro. Bintoro itu di wilayah Demak sekarang. Adipati Unus pernah diutus oleh Raden Fatah untuk ke Malaka membantu
kerajaan Malaka memerangi Portugis walaupun akhirnya gagal dan Adipati Unus pulang. Kemudian beliau mendapat gelar Pangeran Sabrang Lor. Kemudian pengganti dari Adipati Unus adalah Sultan Trenggono. Nah, Sultan Trenggono justru membawa kemakmuran bagi kerajaan Demak karena beliau berhasil menguasai Sunda Kelapa, sebelumnya Cirebon, kemudian Sunda Kelapa. Pada saat Sunda Kelapa dikuasai, kemudian namanya diganti dengan Jayakarta atau lebih dikenal dengan kata Jakarta. Ya memang kota Jakarta sendiri ada indikasi peran dari kerajaan Demak zaman dulu. Majapahit saat itu mulai mengalami pengemunduran yang sangat signifikan pada abad ke-15 sehingga kemunduran ini memberi peluang bagi kerajaan Demak untuk berkembang lebih dominan. Akhirnya Demak itu bisa menguasai kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur. Demak dikenal sebagai kota besar dan pusat perdagangan, kemudian pusat penyebaran agama Islam di wilayah Jawa dan wilayah timur Nusantara sampai ke Maluku. Kita menginjak ke kerajaan selanjutnya, kerajaan Mataram Islam, letaknya di Ngayogyakarta atau Yogyakarta sekarang ya, dengan pusatnya di Bumi Mentau. Dulu ini daerah alas ya, hutan Mentau, tapi kemudian dirubah menjadi Bumi Mentau sebagai pusat kerajaan Yogyakarta. Letak Bumi Mentau sendiri ya, sekarang ini di Kota Gede. Raja-raja yang pernah berkuasa di Mataram Islam diantaranya Sutawijaya. Beliau setelah menjadi semacam raja, beliau menobatkan diri sebagai Panembahan Senopati ing Alogo Panatagomo. Jadi sebagai panglima perang tapi juga sebagai panglima pemimpin agama. Pengganti Sutawijaya adalah Mas Jolang, bergelar Pangeran Sedokrapyak karena Pangeran Mas Jolang itu berkuasa sebentar aja, dia meninggal di wilayah hutan Krapyak pada saat berburu. Kemudian pengganti dari Mas Jolang adalah adiknya sendiri, ini Mas Rangsan. Mas Rangsan ini setelah menjadi raja bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada saat kekuasaan Mas Rangsan, Sultan Agung Hanyokrokusumo ini, Mataram Islam berkembang sangat pesat, wilayah sampai ke Sulawesi, sampai Kalimantan, ya, Madura juga dapat dikuasai, bahkan sampai ke wilayah Palembang juga. Pengganti Mas Rangsang adalah Mangkurat I dan selanjutnya adalah Mangkurat II. Oke, next. Mataram Islam mencapai pusat kejayaan pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, ini saya sebutkan di antaranya adalah memperluas wilayah kekuasaan dari Jawa, Madura, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin, membangun kompleks pemakaman di Giriloyo dan Bukit Merak dengan nama Imogiri. Nah, Anda bisa mengenal Imogiri kalau Anda bisa berkunjung ke sana. Kemudian Sultan Agung juga membuat kalender tahun Jawa dengan perpaduan Hijriah dan tahun-tahun Saka atau Hindu. Nah, Anda kenal tentang Mongso, tahun-tahun Jawa seperti itu. Memang itu perpaduan Hijriah dan agama Hindu. Kemudian menyusun kitab undang-undang hukum Islam dan Jawa dalam karangan berjudul Surya Alam. Hukum Islam dan hukum Jawa ini dipadukan. Kemudian yang selanjutnya adalah berusaha menyerang Batavia. Ini dua kali ya, tahun 1628 dan 1629. Menarik sekali, pada saat penyerang Batavia muncul tentang mitos-mitos Ratu Pantai Selatan. Nah, ini ada kaitan erat sekali dengan penyerangan Sultan Agung di Batavia. Anda cari sendiri ya di internet. Oke. Next. Sultan Agung juga menulis kitab Filsafat Sastra Gending, sangat terkenal ini bagi sejarawan budayawan Jawa. Oke, lanjut. Mataram Islam akhirnya terpecah-pecah pada saat kekuasaan di Amangkurat II. Ya. Terpecah menjadi dua melalui perjanjian Giyanti. Giyanti itu letaknya di daerah Karanganyar sekarang ya. Dipecah menjadi dua, menjadi Kesultanan Yogyakarta dengan Mangkubumi sebagai rajanya. Walaupun selanjutnya gelar raja-raja selanjutnya di Yogyakarta Hamengkubuwono. Kemudian Kesultanan Surakarta dipimpin oleh Raja Pakubuwono. Surakarta ya di kota Surakarta sekarang ini. Pun ternyata tahun 1757
Mataram Islam dipecah kembali setelah adanya perjanjian Salatiga. Di sini ada Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Ada dua lagi yang baru, yaitu Pakualaman dan Mangkunegaran. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi bab ini. Untuk lebih jelasnya bisa Anda tanyakan via WA Japri ke saya langsung. Selamat siang, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.